Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam beserta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bapak Syahyudi, Bapak David Fadli, dan saya sendiri, Fahmil. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pendidikan pada masa Khalifatul Rasyidin, yaitu sejarah, tokoh dan warisan pendidikan Islam. Next, Pak. Next, Pak. Jadi untuk pendahuluan kita akan membahas apa itu Khalifatul Rasyidin. Jadi Khalifatul Rasyidin secara bahasa berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan Khalifatul Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Adapun 4 khalifah tersebut yakni yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Next, Pak. Jadi untuk berikutnya ini masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau dikenal sebagai khalifah pertama dan sahabat terdekat Nabi, serta mendapatkan gelar Al-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi. Dalam bidang pendidikan, beliau menginisiasi pengumpulan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Pendidikan masih berbasis masjid, di mana kegiatan halaqah tetap berlangsung seperti pada masa Nabi. Namun, beliau juga mendapat tantangan berupa gerakan riddah yang sempat mengganggu stabilitas pendidikan. Jadi pada masa ini juga mulai berkembang Kutbah sebagai lembaga pendidikan dasar untuk belajar baca tulis dan menghafal Al-Quran. Meskipun masa pemerintahnya singkat, yaitu sekitar 2 tahun, namun fondasi pendidikan yang beliau bangun sangat berpengaruh bagi masa selanjutnya. Jadi untuk berikutnya itu masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kemudian adil dan membawa banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Beliau mulai mendirikan institusi pendidikan formal berupa kitab di berbagai wilayah sebagai sekolah dasar Islam. Kemudian juga beliau selain itu beliau juga guru-guru mulai diberikan gaji dari Baitul Mal sehingga pendidikan lebih terorganisir dan diperhatikan oleh negara. Beliau juga menetapkan kalender Hijriah yang menjadi standar dalam administrasi termasuk dalam kegiatan pendidikan Islam. Mungkin Pak Syahidi, Pak David Fadli. Oke. Pada masa Utsman bin Affan, standarisasi Al-Quran dan penyebaran ilmu, Khalifah ketiga dikenal kaya, dermawan, dan berjasa besar dalam kodifikasi mushaf Al-Quran. Pencapaian yang utama adalah yang pertama membukukan mushaf Utsmani sebagai standar penulisan Al-Quran seluruh dunia Islam. Yang kedua, mengirim salinan mushaf resmi ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Yang ketiga, menghapus mushaf-mushaf pribadi berbeda untuk menjaga keseragaman bacaan. Yang keempat, membangun jaringan pendidikan di wilayah-wilayah baru yang diletakkan. Mushaf Utsmani, standarisasi penulisan Al-Quran yang menjadi rujukan hingga saat ini di seluruh dunia. Penyebaran ulama mengutus ulama besar seperti Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari ke berbagai wilayah. Dermawan dalam ilmu, membiayai pendidikan perpustakaan dan tempat kajian ilmu dari kekayaan pribadinya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ilmu hikmah dan masa fitnah dikenal sebagai bab al-ilmu, tentunya ilmu. Ali adalah ulama sekaligus khalifah yang bijaksana. Nilai seseorang ditentukan oleh ilmunya. Barang siapa tidak berilmu, mereka tidak ada nilainya. Ali bin Abi Thalib. Pengembangan nahwu, memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali menyusun ilmu nahwu untuk menjaga kemurnian bahasa Arab. Peran kota Kufah, memindahkan ibu kota ke Kufah yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam yang penting. Bab al-ilm disebut sebagai
Disebut Nabi sebagai pintunya ilmu. Beliau sangat mendorong tradisi keilmuan di kalangan sahabat. Tantangan politiknya, konflik internal, fitnah kubra, menghambat pendidikan, namun warisan ilmu dan hikmahnya tetap hidup. Lembaga dan bentuk pendidikan. Lembaga pendidikan yang pertama masjid, pusat utama pendidikan, halaqah ilmu, ceramah dan kajian Al-Quran serta hadis. Yang kedua, kutab, sekolah dasar Islam, mengajarkan baca tulis, menghafal Al-Quran dan dasar-dasar agama yang tak punya tempat tinggal, belajar dari Nabi. Yang keempat, rumah ulama, tempat kajian privat. Banyak ulama mengajar murid-muridnya di rumah mereka sendiri. Metode pembelajaran yang pertama adalah halaqah. Halaqah adalah murid duduk melingkar di sekitar guru, diskusi langsung dan tanya jawab interaktif. Yang kedua, hafalan, menghafal Al-Quran, hadis dan syair sebagai metode utama pelestarian ilmu Islam. Yang ketiga, imla dan kitabah. Guru mendiktekan, murid mencatat. Metode tradisi ilmu tulis pertama dalam Islam. Yang keempat, rihlah ilmiah, perjalanan mencari ilmu para sahabat berkeliling ke berbagai kota demi satu hadis saja. Enggak, dilanjut Pak Yudi. Materi pendidikan Islam yang diajarkan pada Khulafaur Rasyidin. Kurikulum pada masa Khulafaur Rasyidin mencakup ilmu agama dan pengetahuan umum yang bermanfaat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang berupa hafalan, tilawah, dan tafsir Al-Quran menjadi inti kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah periwayatan dan penghafalan hadis Nabi dengan sanad yang sahih dan terpercaya. Yang ketiga adalah fikih dan syariah. Ini mencakup hukum Islam, ibadah, muamalah, keluarga, dan jinayah yang diajarkan secara mendalam. Yang keempat yang diajarkan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah tata bahasa yang ada dalam nahwu dan sastra Arab sebagai alat memahami teks-teks Islam. Selanjutnya adalah sejarah Islam. Di sini yang mencakup sejarah Islam adalah sirah nabawiyah dan kisah para sahabat sebagai teladan dan pelajaran umat Islam. Yang selanjutnya adalah ilmu falak, astronomi dasar untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Next. Warisan dan dampak pendidikan. Fondasi yang diletakkan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi cikal bakal peradaban ilmu pengetahuan Islam yang gemilang. Yang pertama adalah Mushaf Utsmani. Ini sebagai standarisasi Al-Quran yang digunakan seluruh umat Islam hingga kini. Yang kedua, ilmu nahwu. Ini merupakan fondasi tata bahasa Arab oleh Abu al-Aswad atas perintah Khalifah Ali. Yang ketiga, jaringan kutab. Ini merupakan jaringan sekolah dasar Islam di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat adalah transmisi hadis, merupakan sistem periwayatan hadis yang terstruktur dan terpercaya lintas generasi. Next. Kesimpulan, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah meletakkan fondasi pendidikan Islam yang kokoh dan sistematis. Yang kedua, masjid dan kutab sebagai lembaga pendidikan pertama dalam Islam. Yang ketiga, penyebaran ulama ke seluruh penjuru wilayah sebagai guru umat. Yang keempat, warisan berupa Mushaf Utsmani dan ilmu nahwu yang abadi. Yang kelima, nilai tauhid, keadilan, dan cinta ilmu menjadi ruh pendidikan Islam. Demikian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.